Pembayaran Nasional merupakan inisiatif nasional dan melibatkan stakeholder. Memiliki tujuan memberikan kemudahan dalam bertransaksi non-tunai oleh bank manapun tanpa harus terbatas kanal instrumennya. Untuk itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan menerbitkan kartu berlogo GPN. Kartu GPN aman dan nyaman digunakan. Ya pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Launch with ISEI yang pada malam hari ini akan mengangkat topik gerbang pembayaran nasional sebagai antisipasi ekonomi digital. Seperti kita tahu bahwa PBI nomor 19 8 PBI tahun 2017 mengenai gerbang pembayaran nasional sudah di-launching pada tanggal 4 Desember dan terakhir pada 3 Mei baru lalu. Bahkan logonya juga sudah diadakan oleh Bank Indonesia. Nah, diharapkan dengan gerbang pembayaran nasional ini transaksi non tunai itu akan lebih dipermudah, aman dan efisien sehingga masyarakat yang menggunakan kartu baik itu debit maupun juga kartu kredit bisa lebih efisien dan biayanya yang paling penting adalah paling tidak bisa lebih murah dan pembayaran antar masyarakat atau antar perusahaan juga akan lebih baik. Nah, seperti apakah bagaimana amankah, terpercayakah GPN ini? Maka di studio sudah hadir 3 narasumber kami. Yang pertama adalah Bapak Anas Latif, beliau adalah Direktur Bank Artagraha. Yang kedua adalah Bapak Adonanto HW, beliau adalah Deputi Direktur dari Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia. Dan yang terakhir adalah Bima Yudhistira, adalah Ekonom Indef. Selamat malam Bapak sekalian. Ya, terima kasih sudah hadir di studio ya. Seperti kita tahu tadi kita lihat dalam tayangan bahwa baru saja Bank Indonesia meluncing gerbang pembayaran nasional ya, yang mana kita tahu selama ini kartu debit atau kartu kredit kita menggunakan bukan nasional tapi menggunakan ada dua yaitu Master dan Visa ya. Nah, sekarang kita baru merasakan bahwa ini akan ada perubahan gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin dari Bank Indonesia dulu bisa menjelaskan sebenarnya tujuan utama apa sih buat masyarakat gerbang pembayaran nasional ini diluncurkan. Oke. Iya. Terima kasih Ibu. Ini bagus kami bisa menjelaskan bahwa apa sih NPG itu? NPG itu atau bahasa Indonesia Gerbang Pembayaran Nasional. Betul. Gerbang Pembayaran Nasional itu adalah ekosistem sebenarnya Bu. Ekosistem pembayaran retail domestik yang dirancang oleh Bank Indonesia melalui kebijakan yang tujuannya interoperabilitaskan dan menginterkoneksikan antar para pihak yang ada di dalamnya. Supaya apa? Supaya infrastruktur sistem pembayaran nasional itu aman, efisien dan handal. Nah, interkoneksi itu sebenarnya apa sih? Kalau sederhananya gini Bu, interkoneksi itu keterhubungan antara jaringan sistem yang satu dengan jaringan sistem yang lain. Nah, sementara itu tadi interkoneksi. Kalau interoperabilitas, instrumen pembayaran bisa digunakan pada infrastruktur selain dari infrastruktur penerbit. Nah, di situ interoperabilitas. Nah, GPN itu sebagai suatu kebijakan sifatnya sebenarnya menata kembali. Selama ini sudah ada, betul. Industri atau layanan sistem pembayaran elektronik di Indonesia masuk sejak mulai tahun 80-an. Betul. Tapi ya itu tadi tidak interoperable dan tidak saling interkoneksi sehingga perlu ditata ulang. Apa yang ditata ulang di sini? Yang ditata sehingga ulang tergantung kerjasama antar banknya ya. Betul. Kalau banknya tidak kerjasama tidak bisa interkoneksi berarti. Betul. Gitu. Akhirnya kita lihat kondisi sekarang Indonesia tuh sebenarnya kalau bicara yang 260 juta penduduk edisinya cukup banyak, 1,2 juta edisi. Nah, tapi dengan 1,2 juta dan beda-beda. Kalau misalnya pakai bank A, kita nggak bisa gunakan pakai kartu B gitu. Betul. Nah, ini nanti ke depan siapapun yang punya itu akan sama kan begitu ya. Itu intinya. Jadi masyarakat lebih dimudahkan dong. Lebih dimudahkan. Kadang-kadang kalau sekarang kita pakai yang lain dia bilang oh nggak bisa, ini harus pakai kartunya bank ini. Enggak gitu lagi dong ya nanti ya ke depan. Oke. Nanti saya tanya lagi. Nah, kalau kita lihat kan ada standar, switching dan services ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan 3 hal ini di dalam GPN ini? Pada dasarnya kenapa kita bagi menjadi 3 fungsi?
Pertama sebenarnya begini, standar itu bagaimana spesifikasi-spesifikasi yang sifatnya memastikan interkoneksi dan interoperabilitas itu dibuat. Oke. Jadi nanti sama semua ya, lambang segala macam itu artinya semua bank sama ya? Bukan standar. Lambangnya, tapi lebih ke spesifikasi transaksi. Betul. Nah, jadi itu yang pertama. Lembaga itulah yang menyiapkan apa nih yang bisa jalan buat Indonesia. Oke. Melakukan sertifikasi, mempersiapkan, mengembangkan. Nah, itu tugasnya. Nah, yang bagian kedua adalah switching. Switching itu adalah pelaksana transaksinya. Dia yang meneruskan data dari depan ke belakang, dari posisi titik acquiring sampai ke posisi issuing untuk mendapatkan otorisasi. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan. Nah, satu lagi adalah satu lembaga services. Services itu didesain untuk memastikan seluruh proses, karena ini melibatkan pihak-pihak yang berbeda, Bu. Ini bisa terlaksana dengan baik, secara tidak bias atau netral. Karena pihak-pihak yang tidak terlibat dengan perbankan secara langsung ya, harus di luar dari itu ya. Dia terlibat langsung dengan para switching. Nah, itu bedanya. Nah, apakah tidak menjadi monopoli apabila lembaga ini nanti diberikan satu keleluasaan dibandingin yang lain gitu? Sebenarnya kami dalam kebijakan ini sudah sangat mengatur perannya apa. Bahkan khusus untuk services itu kita berikan peran, tidak langsung peran yang sedemikian dominan, tapi bertahap, Bu. Untuk tahap awal ini dulu. Mereka sudah mendapatkan penetapan dari Gubernur Bank Indonesia bahwa mereka akan melakukan clearing dan settlement antar para switch dari gerbang pembayaran nasional. Nanti bertahap masuk ke yang lain-lain. Jadi tidak hanya ini ya, nantinya juga akan dibuka untuk yang lain. Pak Anas, saya juga ingin tanya, seberapa siapkah perbankan melihat perubahan yang akan terjadi dengan kewajiban menjadi NPG nantinya ya, dimana sekarang kan kita sebagai masyarakat yang dikeluarkan dari bank tuh punya Visa dan Master yang nanti akan berubah gitu. Nah, apakah satu mengenai investasinya, lalu butuh berapa lama sebenarnya untuk perubahan ini, Pak? Selamat malam. Jadi saat ini perbankan sebenarnya sudah siap. Seperti terakhir di Bank Indonesia sendiri sudah di launch ya, tanggal 3 Mei terakhir, bahwa secara sistem itu bank sudah siap. Jadi sekarang secara sistem sudah siap, dan sekarang dilakukan secara bertahap, beralih semuanya masuk ke dalam sistem NPG. Ya, kalau kita menyatakan bahwa seberapa efisien, saya mengutip tadi dari Pak Donanto, ada 1.200 edisi. 1.200.000 edisi. Dengan adanya GPN ini, itu bisa efisien. Jadi tidak harus semua bank menginvestasikan di dalam membuat edisi. Jadi mungkin kita bisa lihat. Yang ada saja udah bisa ya gitu ya. Kita lihat begitu ramai mungkin di dalam di mall misalnya, di mana di kasir. Ada berapa edisi di pasar? Dengan adanya mungkin cukup satu sudah bisa. Karena semua kartu bisa dari masuk di dalamnya. Penerbit bank manapun secara nasional itu bisa menggunakan, karena ini satu kanal. Jadi manapun bisa gunakan. Itu jadi efisiensi. nanti tidak ada lagi toko-toko mengatakan bahwa kartu ini nggak bisa gitu ya. Ini kan kadang-kadang mereka ada persaingan tidak sehat, Pak. Gitu, kasirnya dikasih uang sama bank A, nanti Pak Bank B yang masuk nggak bisa. Jadi sekarang udah nggak bisa, karena ini semuanya sudah sama ya. Jadi manapun dengan selama dia berlogo GPN itu, makanya kan logo GPN-nya kan standar nasional, GPN gitu. Dengan itu diharapkan semua bisa menerima. Nah, sampai kapan masyarakat bisa melakukan perubahan? Karena kan misalnya kayak saya punya nih kartu ya. Nah, ini kan saya harus tukarkan. Nah, ini kewajibannya paling lambat kapan sih mesti nukerin gitu? Nah, kalau secara sistem sebenarnya kan semua sudah siap, sudah melakukan testing segala. Jadi sebenarnya tanpa mengganti kartunya pun itu sudah bisa. Karena sistemnya yang sudah standar GPN jadi semua. Jadi itu yang ada itu sudah bisa juga ya sama, nggak perlu ganti chips. Jadi itu isu lain. Jadi ini sekaligus untuk mengganti yang selama ini pakai magnetic stripe itu kita
pasang dengan chip untuk lebih keamanan transaksi. Itu sekaligus sebenarnya. Jadi dua hal yang berbeda ya. Kalau yang saat ini sebenarnya kartu yang kita pegang sekarang sebenarnya udah bisa digunakan dengan NPG yang ada. Hanya saja yang diminta untuk nanti tukar chips itu berbeda lain untuk keamanan gitu ya, lebih ke sana ya. Untuk keamanan ya. Nah, masyarakat juga melihat gini, apakah nanti ketika kita bicara NPG bisa nggak kita bawa ke luar negeri gitu ya? Karena di luar negeri kan tidak menggunakan yang nasional, Pak. Nah, ini mungkin masyarakat juga banyak pertanyaan nih tentang hal ini. Mungkin bisa dijawab. Oh ya, itu secara desain saat ini itu bertahap, Bu. Oke. Memang saat ini yang paling kita sasar adalah penggunaan di domestik dulu. Mungkin sebagai gambaran, Bu, saat ini kalau data kami per April kemarin transaksi kartu debit di Indonesia itu baru 16,5 juta transaksi per hari, Bu. Indonesia 260 juta. Masih sedikit. Masih kalau kita hitung-hitung 10 tahun lagi udah berubah nih, Pak. Jangan sampai 10 tahun. Ini yang kita sasar adalah segera. Ini baru penetrasi masih 5,5%. Kira-kira 5,5 sampai 6%. Rendah sekali. Utilisasi dari edisi pun rendah. Betul. Pasar misalnya, sehari buka jam 10 pagi, tutup jam 10 malam. Itu kita hitung-hitung, Bu, itu kira-kira bisa melakukan transaksi per edisi itu 240 transaksi. 240 ya, oke. Itu kalau transaksinya lancar, ramai. Tapi hari ini transaksinya baru 13. Baru 13? Per edisi. Per edisi per hari. Baru 13, masih belum optimal. Masih belum optimal. Nah, ini yang kita lihat. Berarti untuk domestik aja harusnya bisa lebih efisien, bisa lebih ditingkatkan. Baru nanti ketika di domestiknya memang sudah sampai tahapan tertentu, tingkat tertentu, kami juga mendorong ada kapasitas baru, termasuk diantaranya adalah bisa bertransaksi di luar. Caranya gimana? Kalau di dalam ketentuan, kami membuka opsi sebenarnya. Opsinya adalah penyelenggara gerbang pembayaran nasional bekerja sama dengan pihak yang ada di luar. Jadi ini switching to switching. Jadi itu nanti ke depan gitu ya. Oke. Mas Bima, ini sebagai ekonom ya, ini kan kalau melihat ini suatu hal yang baik ya, sebenarnya kita bisa mengurangi biaya secara makronya juga begitu. Karena setoran kita ke luar negeri itu cukup besar dari kartu ini. Nah, dengan adanya NPG ini bisa lebih efisien gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang perubahan ekonomi digital juga berkembang. Orang itu menggunakan phone banking ternyata mengalami kenaikan. ITM sudah mulai menurun lah ya, flat gitu ya. Nah, internet banking juga flat gitu. Jadi arah ke depan tuh malah phone banking. Nah, apakah di dalam NPG ini nanti memang bisa lebih optimal gitu, karena dengan adanya phone banking ini bisa mengeliminir daripada NPG ini, gimana? GPN ini salah satu hal yang cukup positif dan harus didukung ya untuk pelaku e-commerce, fintech terutama. Jadi kalau kita lihat sekarang anak muda hampir jarang sekali sekarang menggunakan cash, itu sudah mulai berkurang ya. Apalagi beberapa perusahaan transportasi online itu penetrasi penggunaan e-money-nya itu lebih dari 50%. Itu cukup tinggi sekali. Dan jumlah pengguna internet kita terus meningkat sekitar 140 juta orang sekarang. Artinya hampir setengah lebih penduduk kita sebenarnya sudah terintegrasi dengan internet. Nah, dengan adanya transaksi, tidak perlu lagi, kalau perlu ke depannya Pak, kena cas gitu. Itu kan anak muda sekarang berpikir bagaimana yang paling efisien. Nanti gimana dong kalau ada cas? Ya, juga perkembangan dari fintech ya, terutama yang di payment itu cukup banyak ya. Sekarang walaupun masih ada 15 per Maret yang terdaftar di Bank Indonesia untuk payment. Tapi di luar itu sekitar total ada 180-an fintech, P2P maupun payment ya. Ya, jadi kita lihat ini akan supporting semua kepada roadmap e-commerce ke depannya. Transaksi semakin efisien, semakin cepat. Dan yang lebih penting lagi, kalau semua orang kemudian sudah beralih ke non-tunai, efeknya bukan hanya kepada transaksi efisien, tetapi underground ekonomi itu atau ekonomi bawah tanah yang selama ini tidak tercatat. Pajak juga bisa kecatat. Itu dia. Itu nanti akan capture semua ya. Dan nanti yang korupsi dan segala macam pun juga akan menurun signifikan harapannya, karena semua menjadi lebih transparan, dilihat
oleh regulator tadi. Nah Pak, kalau kita lihat kan masyarakat Indonesia ini cukup besar di daerah-daerah remote ya. Nah ini kan juga perlu dipikirkan karena terkait dengan mereka kita harapkan non tunai, tapi misalnya GPS-nya itu belum sampai, sehingga mereka itu juga masih banyak yang menggunakan transaksi dengan cash gitu. Nah ini sejauh mana ini juga akan dipikirkan bahwa ini nanti di daerah-daerah remote atau Indonesia bagian timur yang paling masih banyak, itu seperti apa gambarannya ke depan? Oke, mungkin sederhananya begini, memang sejak awal namanya pembayaran elektronik pasti butuh setidaknya dua unsur. Satu listrik, betul. Kedua jaringan komunikasi. Nah, listrik dan jaringan komunikasi ya. Okay. Nah, dan itu juga yang kita gunakan sebagai dasar acuan menentukan biaya sebenarnya. Nah, kami melihat bahwa caranya gimana kita melibatkan pemerintahan di daerah, Bu. Pemda ya untuk salah satunya mendorong ke arah non tunai, sehingga kalau memang mereka masuk ke arah non tunai yang added value-nya lebih besar untuk ya tadi seperti Mas Bima sampaikan, korupsi, penyalahgunaan anggaran, itu bisa lebih transparansi. Ya. Mereka mendukung. Dan salah satu dampak yang kita expect adalah mereka juga memberikan perhatian kepada peningkatan infrastruktur di daerah, kualitas infrastruktur. Iya. Jadi mereka mendukung untuk peningkatan infrastrukturnya sendiri ya, dari listrik dan jaringan tadi ya. Khususnya listrik dan jaringan komunikasi. Apalagi pemerintah kan akan meluncing untuk Palapa yang untuk ke daerah-daerah ini supaya akan lebih. Tapi kita akan break dulu ya Pak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with IC. Kami akan kembali sesaat lagi.